gini Pak, kita harus membedakan Pak ya antara moral secara umum ya, moral secara umum dengan moral dalam konteks bisnis atau industri. Ini yang saya amati Pak ya, seringkali kita mencampur baurkan dua hal tadi sehingga kita bingung sendiri, gitu kan ya. Contoh paling simpel ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan ya, keadilan secara moral ya, kan berarti kita harus benar-benar memberikan setiap orang itu porsi yang sama. Setiap orang itu porsi yang sesuai. Itu keadilan yang berdasarkan moral secara umum. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita menggunakan konsep industri, di mana kita diukur berdasarkan kinerja, prestasi, dan sebagainya, keadilan itu sifatnya bukan harus semua sama rata, tapi lebih ke proporsional. Nah, ketika kita membuat proporsi, tentunya tidak semua orang menerima, Pak. Ya kan? Contoh ginilah, kalau kita misalnya dapat lebih, diem gitu kan ya. Tapi begitu kurang, ngomel. Kan gitu ya, secara umum ya. Nah, dalam industri tentunya itu akan muncul tuh. Orang yang ketika dinilai bagus, belum tentu orang yang dinilai jelek tuh bisa nerima bahwa oh iya saya masih kurang prestasi saya, sehingga saya harus improve. Yang ada adalah iri. Yang ada adalah, wah kok gitu sih, kok dia sih, dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa konteks keadilan dalam industri itu tidak bisa hitam putih segampang itu ya, tapi kita harus benar-benar proporsional. Ya akhirnya ada yang merasa tidak terima atau yang merasa ya mungkin menurut versi mereka dirugikan dan lain sebagainya. Ya kan? Misalnya contoh, kalau kita bicara prestasi aja. Oh, kinerja sudah ada ukurannya, sudah dijelaskan bahwa yang bagus nanti akhir bulan dapat bonus, yang jelek mohon maaf dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kan nggak gampang, Pak. Kenyataan dalam industri selalu muncul ketidakpuasan, selalu muncul kenapa ya dia kok dinilai lebih baik, padahal parameternya udah clear. Nanti masuk ke ranah emosional, jangan-jangan ini dekat dengan atasan, jangan-jangan ini orang dalam, jangan-jangan, nah akhirnya keadilan yang sebaik-baiknya kita lakukan pun akan menjadi salah di mata orang. Nah itulah kenapa kadang-kadang sebagai seorang leader Pak di dunia industri, pada akhirnya kita harus bisa punya sikap, ya kan, memperbaiki pola pikir orang tentang yang namanya prestasi, gitu kan ya. Kalau saya harus menjelaskan bahwa oh Anda bagus, Anda layak dapat bintang, gitu kan ya. Anda kurang bagus, ya Anda kena punishment. Ya sudah, kita nggak harus melihat respon orangnya. Mau kesel, mau marah, tapi sikap kita jelas. Ini demi kebaikan organisasi. Gitu Pak Andi ya. Jadi dalam dunia industri ini sebenarnya sesuatu tuh jauh lebih bervariasi ya, lebih berwarna-warni. Tidak hitam dan putih, hitam dan putih. Nah, seorang leader yang baik adalah leader yang mau belajar nih, ini ternyata dimensinya luas gitu ya. Saya memutuskan apapun juga, kita nggak pernah tahu apakah reaksinya bisa baik atau buruk pada akhirnya. Gitu kira-kira.